Urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Satu, pengertian dan ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman yang ada guna menjamin kelangsungan hidupnya. Sedangkan kata berasal dari kata nation, yang berarti bangsa. Sebagai pengertian politik, bangsa dalam pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah menegara. Ketahanan nasional secara terminologi. Ada 3 wadah. Pertama, ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengatur penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan pada ajaran Astagatra. Kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan Astagatra yang sifatnya integral komprehensif. Jadi, ketahanan nasional adalah konsep khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk menanggulangi segala ancaman yang ada di suatu negara yang mampu, kuat, dan tangguh. Ciri-ciri ketahanan nasional merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan, tidak hanya untuk pertahanan, tetapi juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Dimensi, asas, dan sifat ketahanan nasional. Poin pertama, dimensi atau aspek ketahanan nasional. Yang pertama, ialah ketahanan ideologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional, dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian. Yang kedua, ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga ada ketahanan ekonomi, adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Yang keempat ada ketahanan sosial budaya, adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju, dan sejahtera dalam kehidupan yang serba, selaras, serasi, seimbang, serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Yang kelima, ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara, seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara
stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Poin yang kedua ialah asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah tata laku yang didasari nilai-nilai yang tersusun berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan nasional, yang terdiri dari yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan, dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai perorangan maupun kelompok, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada asas komprehensif, integral atau menyeluruh, terpadu. Ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang ketiga ada mawas ke dalam dan mawas keluar. Sistem kehidupan nasional merupakan perpaduan segenap aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke dalam bertujuan untuk menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri. Mawas keluar bertujuan untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri. Yang keempat ada asas kekeluargaan, mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sifat ketahanan nasional. Ketahanan nasional memiliki sifat yang terbentuk dari nilai-nilai yang terkandung dalam landasan dan asas-asasnya, yaitu 1. Mandiri. Ketahanan nasional percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri, serta pada keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah, dengan tumpuan pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian ini merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, ia dapat meningkat atau menurun tergantung pada situasi dan kondisi bangsa, negara, serta lingkungan strategisnya. Hal ini sesuai dengan hakikat bahwa segala sesuatu di dunia ini senantiasa berubah dan perubahan itu senantiasa berubah pula. Karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. Ketiga, wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara lanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan keseimbangan, akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, maka makin tinggi pula nilai kewibawaan dan tingkat daya tangkal yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih mengutamakan sikap konsultatif, kerjasama, serta saling menghargai dengan mengandalkan kekuatan, moral, dan kepribadian bangsa. 3. Konsepsi, unsur, fungsi, contoh, dan ancaman ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional adalah sebuah pedoman yang digunakan untuk meningkatkan daya tahan bangsa dan mengembangkan kekuatan nasional dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan tanpa melepaskan unsur keamanan di dalamnya. Pedoman yang digunakan dalam konveksi ketahanan dasar nasional adalah Astagatra, yaitu suatu perangkat hubungan yang saling berkaitan dalam membentuk perilaku masyarakat.
Astragatra merupakan konsepsi dasar ketahanan nasional yang merupakan perangkat hubungan bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai menggunakan kemampuannya. Trigatra. 1. Gatra letak geografis. Secara geografis, wilayah Indonesia di utara berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Lautan Cina Selatan, Filipina, dan Lautan Pasifik. Di selatan, wilayah Indonesia berbatasan dengan Australia, Timur Leste, dan Lautan Hindia. Kemudian, di bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan India dan Lautan Hindia. Lalu, di sisi timur, wilayah Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Lautan Pasifik. 2. Gatra keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia terdiri dari sumber dan potensi alam yang terdapat di ruang angkasa atau dirgantara, permukaan bumi, termasuk laut dan di dalam bumi. 3. Gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Peran penduduk itu penting dalam mengupayakan penyelenggaraan ketertiban dan keamanan serta pembangunan. Maka itu, aspek demografi juga berpengaruh pada ketahanan nasional negara Indonesia. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan terkait demografi ialah jumlah populasi, komposisi, persebaran, dan kualitas penduduk. Pancagatra. 1. Gatra ideologi. Dalam hal ini, ideologi yang dimiliki oleh Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. 2. Gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara. 3. Gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. 4. Gatra sosial budaya. Istilah sosial dipahami sebagai pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan solidaritas. Sementara, istilah budaya dipahami sebagai nilai dari hasil cipta rasa karsa manusia yang menumbuhkan gagasan-gagasan utama dan menjadi kekuatan pendukung dalam menggerakkan kehidupan. 5. Gatra pertahanan dan keamanan. Pertahanan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan dengan menyusun, mengerahkan, dan menggerakkan seluruh potensi dan kekuatan nasional secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan TNI dan Polri sebagai kekuatan inti. Fungsi pertahanan nasional. Pertama, daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Kedua, pengarah bagi pengembang potensi kekuatan bangsa dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan hingga tercapai kesejahteraan rakyat. Ketiga, pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja yang dibuat pemerintah yang memuat kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai tujuan nasional, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Berikut merupakan contoh ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam penegakan hukum. Contohnya, masyarakat menyerahkan pelaku tindakan kriminal kepada polisi. Polisi menangkap pelaku pembegalan yang terjadi di masyarakat. Pengadilan memberikan hukuman kepada terdakwa kasus korupsi. Selanjutnya, contoh dalam pendidikan karakter untuk generasi muda, yaitu pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik dan memiliki sikap yang mencerminkan budaya dan karakter bangsa. Memperkuat kiprah pendidikan nasional untuk bertanggung jawab dalam pengembangan potensi peserta didik yang lebih bermartabat. Dan menyaring budaya bangsa lain
yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa Indonesia. Yang terakhir, dalam penerapan sistem keamanan lingkungan. Contohnya, menjaga kerukunan antar sesama bangsa walaupun berbeda ras, suku, agama, budaya. Polisi senantiasa bekerja sama dengan masyarakat untuk menjaga ketentraman lingkungan. Dan TNI melindungi negara dari ancaman militer dan bersenjata baik dari luar maupun dalam negeri. Berikut ancaman ketahanan nasional. Berdasarkan datangnya ancaman, yang pertama, ancaman dari luar merupakan usaha dan kegiatan dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contohnya seperti agresi, pelanggaran wilayah, spionase, dan lain-lain. Yang kedua, ada ancaman dari dalam merupakan usaha dan kegiatan dari dalam negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Contohnya seperti kolusi, korupsi, nepotisme, dan lain-lain. Berdasarkan bentuk ancaman. Yang pertama, ancaman fisik merupakan segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tindakan secara fisik. Contohnya, pembunuhan, penyiksaan, pemberontakan bersenjata, dan lain-lain. Yang kedua, ada ancaman non-fisik. Ancaman non-fisik merupakan segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional sesuatu negara yang dilakukan dengan tataran pemikiran. Contohnya, penyeludupan narkoba, masuknya ideologi dan budaya luar yang tidak sesuai dengan karakter bangsa, dan lain-lain. 4. Bela negara. Pengertian bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara di Indonesia telah dijadikan hari peringatan, yakni setiap tanggal 19 Desember melalui Kapres nomor 28 tahun 2006. Dasar hukum bela negara yang pertama terdapat dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang kedua, terdapat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang ketiga, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yang berbunyi, setiap warga berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya yaitu unsur-unsur bela negara. Yang pertama yaitu cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima memiliki kemampuan awal bela negara. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia bisa menerapkan konsep bela negara dengan membeli produk dalam negeri, mempelajari dan melestarikan kebudayaan daerah, dan tekun belajar. Selain itu, upaya bela negara juga dapat dilakukan dengan patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Misalnya, menaati peraturan lalu lintas, taat membayar pajak, serta merawat fasilitas publik. Fungsi bela negara. Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Kesimpulannya, jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, Undang-Undang Dasar
1945 sebagai landasan konstitusional dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi, dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Ketahanan nasional hanya dapat terwujud jika meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita namakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Juga meliputi aspek alam, yaitu geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Di lingkungan lembaga ketahanan nasional, seluruh segi kehidupan bangsa dinamakan Astragatra, terdiri dari Pancagatra, yaitu sosial, dan Trigatra, yaitu alam. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam perwujudan kesejahteraan dan keamanan nasional yang mendukung suasana kondusif dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional sangat diperlukan, di mana sistem keamanan nasional meliputi keamanan individu, kebebasan, jiwa, dan harta individu dan keluarganya.